Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Dr. Fendi Suhardi, MT, Psikolog. Yang saya hormati Bapak Raisudin Jafar Rumandan dan Ibu Nur Enda Damayanti. Untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagian dari tugas kelompok kami dengan topik how they can human research program leads to innovations and organisasi entertainment perspective of the temporal mechanism in human research management. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator pada presentasi TM8 ini akan memberikan kesempatan kepada Bapak Jafar Rumandan untuk mengambil bagian pertama dalam presentasi materi ini. Saya serahkan kepada Pak Jafar untuk melakukan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, mohon izin kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi kami di hari ini. Kelompok 1 saya sendiri akan memulai presentasi pada hari ini. Yang judul artikel utama yang kami gunakan dalam riset ini adalah How the Chat and Human Resources Program Leadership Information and Organization Entertainment Perspective and Temporal Mechanism and Human Resources Management. Jika kita melihat daripada introduction daripada riset ini sendiri, yang pertama perkenalannya ini sendiri. Penelitian dalam riset ini sendiri ini dia bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pola perubahan atau employee informant program atau yang dalam riset ini disebutnya dengan IPS. Ini mempengaruhi inovasi jangka panjang dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kita lihat dari introduction ini sendiri, penelitian ini dia menggunakan desain dari riset ini sendiri itu menggunakan desain longitudinal untuk menangkap atau untuk melihat sebuah fenomena perubahan aktual dalam sistem human resource management, dan tentunya dia merupakan satu penelitian pertama yang menggunakan ukuran yang secara objektif dari perubahan aktual ini dalam sistem human resource management ini sendiri, serta dia melakukan permodelan kecepatan perubahan dalam periode survei selama 8 tahun jika dilihat dari riset ini. Yang berikutnya adalah fokus utama daripada riset ini sendiri. Fokus utama jika kita melihat dari riset ini pada mekanisme temporal menyoroti bagaimana perubahan dalam dimensi dalam kaitannya dengan meningkatkan kemampuan sistem human resource management itu sendiri. Yang kelima, jika kita lihat daripada penelitian ini, dia memberikan penelitian ini sebetulnya dia memberikan pemahaman yang baru tentunya. Jadi dia dapat menciptakan keunggulan yang tentunya dia kompetitif, yang tentunya dia berkelanjutan, yang tentunya ini dia melalui inovasi yang terus dihasilkan. Fokus daripada penelitian ini adalah pada mekanisme temporal yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas inovasi dalam sebuah organisasi itu sendiri. Selanjutnya Ibu Enda. Dalam penelitian ini sendiri ada beberapa teori yang digunakan dalam riset ini. Saya melihat bahwa ada 5 teori besar yang digunakan dalam riset ini. Yang pertama itu kaitannya dengan teori entertainment atau entertainment organisasional. Ini digunakan dalam riset ini untuk menjelaskan bagaimana organisasi ini dia menyelaraskan aktivitasnya dan internal mereka dengan perubahan lingkungan eksternal untuk mencapai kecocokan yang dinamis yang dia dapat secara optimal. Yang berikutnya adalah teori dinamika organisasi, digunakan untuk memahami bagaimana perubahan ini di dalam employee informant program atau IPS ini sendiri. Dapat mempengaruhi inovasi organisasi dia melalui penciptaan dinamika yang sejalan dengan ritme perubahan strategis dalam sebuah organisasi.
Teori yang ketiga itu kaitannya dengan teori sumber daya manusia, sumber daya yang berbasis sumber daya yang digunakan untuk melakukan identifikasi bahwa perubahan dalam IPS ini sendiri dia merupakan kemampuan yang secara dinamis yang sulit untuk direplikasi sehingga dapat memberikan keunggulan yang secara kompetitif dan jangka panjang bagi sebuah organisasi. Yang keempat adalah kaitannya dengan teori sumber daya manusia, digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perubahan strategis yang disebut dengan IPS tadi dengan fleksibilitas koordinasi human resources yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang terakhir adalah teori perubahan strategis. Ini digunakan untuk kita memahami bagaimana perubahan dalam IPS ini sendiri dapat mencerminkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan eksternal yang baru, dan dia dapat memodifikasi praktik IPS itu sendiri yang ada sebagai bagian daripada perubahan organisasi internal yang lebih luas. Selanjutnya, dari riset ini juga kita mendapatkan 3 hipotesis utama yang menjadi temuan dalam riset ini. Yang pertama itu kaitannya dengan H1, variasi jangka panjang dalam program keterlibatan karyawan atau IP yang berhubungan positif dengan hasil inovasi, yaitu kecepatan inovasi dan kualitas inovasi secara jangka panjang. Yang berikutnya adalah H2-nya itu terdapat hubungan yang berbentuk putar balik ini antara laju perubahan strategis dalam IP dan 2 hasil inovasi, yaitu laju inovasi dan kualitas inovasi jangka panjang. Hipotesis yang ketiga itu kita temukan bahwa tingkat rata-rata keterlibatan karyawan dalam memoderasi hubungan lingkungan ini sehubungan dengan bentuk unit U sendiri. Dia tengah terbalik. Dia menjadi lebih signifikan ketika tingkat rata-rata keterlibatan karyawan ini dia sangat rendah dibandingkan dengan tingkat rata-rata keterlibatan karyawan yang dia tentunya dia cukup cukup tinggi dia cukup tinggi. Baik, selanjutnya saya Oke, akan selanjutnya Ibu Endah saya kembalikan. baik. Terima kasih Pak Jafar. Baik, terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini, sumber datanya didapatkan dari Workplace and Employee Survey atau WES. WES ini sendiri didapatkan datanya dari statistik di Kanada dengan mengadopsi longitudinal design menggunakan rentang penelitian selama 8 tahun dari tahun 1999 sampai tahun 2006. Nah, survei ini sendiri telah dilaksanakan atau dilakukan oleh manajer sumber daya manusia dan manajer umum. Adapun data atau representasi dari data-data yang didapatkan ini mewakili berbagai wilayah atau regional dengan ukuran perusahaan yang juga berbeda dan dari beberapa industri yang berbeda pula. Nah, di sebelah kanan bisa terlihat di tabel berikut ada 14 industri yang dijadikan tempat atau lokus penelitian, baik itu dari sisi tambang, forestry, mining, oil and gas, ada juga dari manufacture, transportasi, communication, dari finance, dan juga dari education dan cultural industries. Dari data yang dikumpulkan ini, maka total sampel berjumlah 2.302 workplaces atau tempat kerja dengan 14 industri dan dengan rentang waktu 15,679 workplace year observation. Jadi memang peneliti mencoba untuk mendapatkan data yang bervariasi dengan juga size yang cukup besar. Nah, untuk variabel penelitian, untuk dependent variable sendiri, di sini ada pace of product or service innovation, ya, yaitu dengan definisi operasional bagaimana rentang waktu inovasi produk itu sendiri, ya, disamakan atau equals dengan number of years atau tahunnya
in which a workplace has product innovation, di mana tempat kerja itu sendiri memproduksi atau menciptakan inovasi-inovasi, sehingga diketahui bagaimana tempat kerja ini bisa mengimprovisasi atau memperkenalkan sebuah produk baru selama rentang waktu periode survei itu sendiri dilakukan. Nah, variabel terikat selanjutnya yaitu long run quality of innovation atau seberapa lama kualitas dari inovasi ini sendiri. Ya, jadi long run quality of innovations equals ya atau sama dengan rata-rata level of the importance of innovation ya diukur dengan skala 0 sampai 3. Untuk skala 0 ini adalah a first in the firm atau baru saja atau pertama kali dalam perusahaan. 1 sama dengan a first in the local market, dan 2 adalah untuk skor a Canadian first, dan 3 skor untuk perusahaan yang sudah masuk ke global gitu. Nah, adapun untuk independent variables-nya di sini peneliti ingin mengukur mean level of employee involvement programs atau EIPs yang tadi yang kita sebutkan ya. Jadi bagaimana keterlibatan pegawai di perusahaan. Jadi bagaimana program-program keterlibatan pegawai ini memiliki tingkat pengaruh yang cukup besar, terutama kaitannya dengan teori entrainment tadi gitu. Jadi di sini untuk employee involvement programs ada beberapa indikator yang digunakan. Pertama, employee suggestion program. Ini termasuk feedback dari employee sendiri setelah melakukan survei. Kedua, flexible job design. Ya, bagaimana mendesain pekerjaan yang cukup fleksibel, baik itu rotasi pekerjaan, redesign, ya, bagaimana memberikan perspektif terhadap pekerjaan itu sendiri atau description terhadap pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan, variety or autonomy of work, sehingga juga bisa meningkatkan variasi dalam menyelesaikan dari pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada karyawan tersebut. Indikator yang ketiga yaitu information sharing with employees ya, saling sharing informasi terhadap sesama pegawai, sehingga ini mungkin dapat meningkatkan performa dari perusahaan, terus juga bagaimana terhadap meningkatkan pendapatan dari kolega, perubahan dari organisasi ini sendiri, sehingga berimplikasi pada feedback terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Indikator selanjutnya yaitu problem solving teams. Ini bagaimana pembagian tanggung jawab di dalam teams itu sendiri agar lebih spesifik sesuai dengan workflow-nya atau SOP tugasnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, self-directed work groups ya, yaitu semi-autonomous work groups or mini enterprise work groups that have a high level of responsibility for a wide range of decisions or issues. Nah, variabel independen selanjutnya yaitu pace of change in EEPs. Ya, ini mencoba untuk mengukur frekuensi dari perubahan itu sendiri, ya, diequalskan atau disetarakan dengan seberapa tahunnya, number of years, ya, di mana strategi perubahan ini coba diadakan gitu ya, dibagi dengan tahun ketika survei itu sendiri dilakukan. Nah, dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan variabel kontrol untuk mengontrol hasil-hasil yang mungkin nanti akan timbul dari pengaruh baik itu dependent variables dan independent variables. Nah, control variables ini sendiri termasuk variasi terhadap perubahan pada program IEP. Dan selanjutnya union representation, total employees atau jumlah pegawai ya, perbedaan strategi yang digunakan atau differentiation strategi, dan bagaimana atau seberapa biaya yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi itu sendiri. Nah, di sini terdapat beberapa hasil. Tadi ada 3 hipotesis yang ingin diteliti oleh penulis. Yang pertama, di sini bisa terlihat bahwa rata-rata inovasi produk ya atau phase of innovation itu ada di angka 0,562 dan kualitas inovasi ada di rentang 0,875.
Nah, di sini untuk H1, di sini terlihat bahwa dari tabel ini terlihat bahwa tingkat rata-rata praktek EYP ternyata berhubungan positif dengan inovasi produk dan kualitas inovasi ya. Ini terlihat dari skor yaitu 0,326 dan 0,279. Selain itu, kecepatan perubahan strategis EYP ini sendiri juga berhubungan positif dengan kedua ukuran inovasi, yakni inovasi produk dan inovasi kualitas inovasinya pada rentang angka 0,162 dan 0,119. Nah, dari sini kita bisa melihat ada 3 hipotesis. Untuk hipotesis pertama sendiri mengadopsi model dari 1A, yaitu variation of EAPs. Di sini H1 menunjukkan bahwa variasi EAP dari waktu ke waktu berhubungan positif dengan kedua hasil inovasi ya, yaitu tadi kecepatan inovasi dan kualitas inovasinya. Dan secara konsisten ini mendukung penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Untuk H2 sendiri, ini dilihat dari model H2 ini 4A dan 4B. Ya, pada skor 1,76 dan 2,69. Nah, di sini terlihat memperkirakan adanya hubungan berkaitan, yaitu terbalik antara laju perubahan EYP dan kinerja inovasi. Ya, dan dari skor ini mendukung hipotesis yang telah dicantumkan oleh penulis. Nah, bagaimana dengan hipotesis ketiga? Di sini mean level ya, yaitu square of change base itu dilihat di skornya di model 4A di angka 4,34 dan 6,95. Ya, jadi juga hasil ini pun mendukung hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk discussion saya serahkan kepada Pak Hartoyo. Silakan Pak Hartoyo. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Enda. Izin saya melanjutkan ini di materi diskusi. Jadi di materi ini bagaimana teoritis dan metodologis artikel ini memberikan 4 kontribusi teoritis dan metodologis utama. Pertama, di artikel ini memperkenalkan teori entertainment organisasi ke dalam literatur human resource management strategis. Jadi bagaimana untuk menjelaskan caranya dan mendapatkan tingkat kecepatan perubahan strategis yang optimal dalam sebuah sistem HRM. Di teori entertainment organisasi menyatakan bahwa kecepatan optimal terjadi ketika perubahan strategis dalam sistem HRM itu sesuai dengan ritme perubahan implisit. Jadi terjadi perubahan implisit pada sebuah organisasi itu dalam rangka untuk menciptakan kesesuaian yang dinamis yang menggabungkan entertainment dalam organisasi serta dalam lingkungan ekstra, baik dalam lingkungan bisnis maupun yang bersifat dinamis eksternal. Next, Ibu. Selanjutnya dalam artikel ini menunjukkan bahwa dampak dari sistem HRM itu lebih dari sekedar dampak utama. Jadi pendekatan bagaimana untuk menerapkan perubahan strategi dalam sistem HRM itu ini sangatlah penting. Di mana artikel ini menunjukkan bahwa variasi dalam IP ini dan laju perubahan strategis menciptakan dampak positif terhadap inovasi dan kualitas yang di atas rata-rata di tingkat IP. Secara khusus artikel ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berbentuk U terbalik antara laju perubahan strategi dalam IP dan inovasi itu sendiri. Kedua, artikel ini juga menambah perdebatan akademis
yang bagaimana ini menyangkut mengenai kesesuaian dan fleksibilitas dalam literatur sistem human resource management. Jadi di pandangan universalistis mengenai SDM strategis itu dikemukakan. Contohnya itu misalnya itu yang disampaikan Huxley di 1995, Deleridi dan Dotit di tahun 1996. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh praktik sumber daya manusia yang mendorong fleksibilitas. Ini juga diperkuat oleh Ketkar dan Set di tahun 2009 dan arbitrary organisasi. Ini disampaikan juga oleh Adler di tahun 1999, Patlet dan di tahun 2013, Ubeda dan Gersit itu di tahun 2017 dan 2018. Maka sistem HRM ini dapat mencapai fleksibilitas tanpa benar-benar membuat perubahan strategi dari waktu ke waktu. Jadi banyak penelitian juga yang mendukung bahwa pandangan universalitis itu bahwa terkait dengan penerapan praktik kerja, jadi bekerja tinggi atau jalan raya, ini akan meningkatkan kinerja secara universal. Jadi bisa juga melalui dari proses isomorfik di seluruh organisasi. Ini dikemukakan oleh Colbert di tahun 2004. Namun demikian terdapat sifatnya substansial dalam kualitas sumber daya manusia di berbagai perusahaan. Ini diperkuat dari pernyataan yang disampaikan oleh Husseili dan Becker di tahun 2011. Next, Bu. Selanjutnya, perspektif kontingensi ini yang dikemukakan oleh Ulrich dan Metzmahan di tahun 1992. Maka ketiga artikel ini lebih lanjut berpendapat bahwa perubahan strategi dalam sistem manajemen sumber daya manusia dapat ditandai dengan metafora Wicks atau metafora. Ini disampaikan oleh Wick dan Quinn di tahun 1999 tentang perubahan yang berkelanjutan dan episodik. Jadi pada praktik HRM itu tingkat atau abstraksi manajemen sumber daya manusia yang pada lebih rendah. Organisasi dapat terlibat dalam penyelesaian temporal terus-menerus terhadap aspek-aspek spesifik dari praktik sumber daya manusia, seperti isi dan penyampaian mekanisme dalam sebuah program pelatihan tertentu. Pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu sistem manajemen sumber daya manusia itu secara keseluruhan atau dimensi kemampuan bisa memotivasi sumber daya manusia. Jadi ada peluang dari sistem manajemen sumber daya manusia, perubahan yang dinamis dalam sistem manajemen sumber daya itu seringkali ditandai dengan perubahan yang bersifat episodik. Jadi misalnya ada program kompensasi dan IP itu merupakan aspek manajemen sumber daya manusia yang sulit diselesaikan dan hal ini juga jarang berubah dalam jangka pendek. Jadi kompensasi atau perubahan-perubahan dalam episodik ini itu memerlukan waktu yang cukup lama. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Enda sebelumnya itu lumayan lama, 8 tahun. Next, Bu. Selanjutnya, artikel ini juga merekonsiliasi kedua perspektif tersebut dengan menggarisbawahi bahwa perbedaan jangka pendek dan jangka panjang dalam teori kesesuaian dan fleksibilitas. Meskipun praktik manajemen sumber manusia itu tertentu juga dapat mendorong fleksibilitas dan memfasilitasi ambidextrity organisasi dalam jangka pendek. Namun
Terdapat juga perubahan strategis aktual dalam sistem manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai kesesuaian yang dinamis dalam menanggapi perubahan lingkungan yang signifikan dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya conclusion atau kesimpulan dari dalam pembahasan artikel ini, penelitian longitudinal itu lebih memfokuskan pada tingkat perekrutan pada mekanisme temporal yang melaluinya berupa variasi organisasi dan laju perubahan strategi dalam IP. Ini terjadi dalam jangka panjang dan bisa juga mempengaruhi laju inovasi dan kualitas inovasi jangka panjang. Jadi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari IP ini lebih dari sekedar dampak utama, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Lorsen dan Voss di tahun 2003. Diperkuat juga oleh Lee di tahun 2018. Terkait dengan kecepatan penerapan perubahan strategis juga penting, maka berdasarkan teori entertainment tadi atau entertainment organisasi, ini juga disampaikan atau dikuatkan oleh Perez Nordetev di tahun 2008, di mana studi longitudinal ini mengeksplorasikan sejauh mana variasi dan kecepatan perubahan strategi IP ini bisa mempengaruhi kinerja inovasi sebuah organisasi selama periode 8 tahun. Next. Selanjutnya, hasilnya juga ini menunjukkan bahwa perubahan strategi dalam IP ini mempunyai dampak positif terhadap inovasi. Maka selain dampak utamanya IP ini, laju perubahan strategi yang optimal itu terjadi ketika hal tersebut sesuai dengan ritme perubahan implisit organisasi, baik dalam entertainment maupun entertainment. Jadi di tingkat IP ini memodelisasi efek tersebut atau efek ini. Jadi dalam penelitian ini sangat memberikan dukungan empiris awal terhadap pengaruh laju pertumbuhan IP yang bersifat lengkung atau yang berbentuk utuh. Ini juga yang signifikan terhadap kecepatan dan kualitas inovasi dalam jangka panjang. Jadi di artikel ini itu bagaimana bisa memberikan berkontribusi pada perdebatan kesesuaian dan fleksibilitas dalam literatur HRM strategis. Meskipun perspektif universalistik itu mungkin benar dalam jangka pendek, karena fleksibilitas itu mendorong praktik manajemen sumber daya manusia dalam habitat organisasi. Namun, dalam hasil PT ini juga memberikan dukungan empiris bahwa perubahan strategis aktual dalam sistem manajemen sumber daya manusia itu diperlukan untuk mencapai kesesuaian dinamis di dalam waktu yang jangka panjang. Next. Next, Bu, tadi. Untuk artikel pendukung, saya mungkin kembalikan ke Pak Jafar untuk melanjutkannya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Nur Endar dan saya sendiri. Untuk sementara, terima kasih. Saya serahkan ke Pak Jafar. Oke, terima kasih Pak Artoyo. Prof, mohon izin kami melanjutkan pada artikel pendukung kami. Artikel pendukung kami ini kami ambil dari tulisannya punyanya Marte August. Ini dia di Journal of Change Management. Kemudian jurnal ini sendiri ada pada kuartal 1. Ini adalah sebuah jurnal yang reflektif. Reflektif dengan judul adalah How Standing Organization Change Loss is Why.
Jika kita melihat, saya akan mulai daripada terkaitan daripada dua jurnal ini. Jurnal pertama yang sebagai jurnal utama dan jurnal kedua sebagai jurnal pendukung. Jika kita melihat dari jurnal, saya mulai dari jurnal yang pertama, itu kaitannya dengan juga dia sangat relevan karena dia membahas bagaimana perubahan dalam program sumber daya manusia atau human resources ini dia dapat mempengaruhi inovasi dalam sebuah organisasi. Konsep perubahan tentunya ini dan inovasi ini tentunya dia seringkali saling terikat dan tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain dalam konteks sebuah manajemen pada organisasi. Saya kembali kepada jurnal pendukung yang kedua, jurnal pendukungnya ini. Jika kita melihat daripada jurnal ini, dia lebih banyak mengkritisi terhadap pendekatan umum dalam kaitannya dengan studi perubahan organisasi, yang dia lebih mengarah kepada menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan konseptual dan prosedural dalam memahami perubahan organisasi itu sendiri. Dalam jurnal yang kedua ini juga dia menekankan kaitannya dengan pergeseran dari manajemen perubahan ke kepemimpinan perubahan sebagai dari konstruksi sebuah sistem sosial. Dengan demikian, jika kita melihat kedua artikel tersebut ini, dia dapat saling melengkapi dalam pemahaman tentang bagaimana perubahan dalam program sumber daya manusia ini, dia dapat mempengaruhi inovasi dalam organisasi. Artikel yang pertama, reflective essay ini tentunya dia memberikan perspektif yang tentunya sangat kritis terhadap studi perubahan organisasi yang secara umum ini, sementara artikel yang kedua atau Human Resource Innovation ini dia memberikan wawasan tentang hubungan antar perubahan dan program Human Resources manajemen dan kemampuan organisasi untuk melakukan inovasi. Itu yang kira-kira yang bisa saya sampaikan yang kaitannya dengan apa namanya itu kaitan antara artikel yang kedua. Saya melanjutkan diri itu. Jika kita melihat, saya melihat daripada artikel kedua ini, introduction ya, penulis ini dia berpendapat bahwa atau fokus pada kegagalan perubahan yang telah mengabulkan pentingnya mengevaluasi perubahan organisasi. Secara konseptual ini dia dan dinamis dengan mengkritisi pengetahuan yang ada dan membingkai kembali wacana tentang manajemen dan kepemimpinan perubahan itu sendiri. Hughes ini sendiri dia bertujuan untuk mengarahkan bidang ini menuju kepada pendekatan yang lebih seimbang dan tentunya dia berwawasan dalam mempelajari perubahan sebuah organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah melalui reflektif ini dia melihat mengarahkan kita pembaca, dia mendorong kita untuk mempertimbangkan ulang atau melakukan asumsi tradisional tentang keberhasilan dan kegagalan dalam perubahan itu sendiri. Dia merangkul dualitas dalam proses perubahan dan dia menghargai sifat kompleks dalam mengevaluasi perubahan dalam sebuah organisasi. Dalam artikel ini juga tentunya dia menawarkan kita bagaimana, bisa dikembalikan Ibu Ina dulu di slide yang tadi. Dia mengarahkan kita bagaimana penelitian ini dia harus berbasis bukti dan kita harus menyediakan kritis dan tentunya studi yang tentunya tentang perubahan dalam sebuah organisasi. Yang berikutnya kita lanjutkan kepada jika kita melihat daripada teorinya itu sendiri yang digunakan dalam riset ini. Selanjutnya beda. Nah, ini ada beberapa teori yang kita melihat dalam riset yang dilakukan. Saya melihat ada 4 teori penting yang digunakan. Yang pertama adalah teori perubahan organisasi. Ini melihat bagaimana teori ini dia membahas konsep perubahan organisasi termasuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perubahan itu sendiri. Dan tentunya dia membahas strategi dan implementasi perubahan dan dampak perubahan pada organisasi dan tentunya pada individu. Yang kedua kaitannya dengan teori kepemimpinan. Kepemimpinan ini dia mempertimbangkan peran pemimpin dalam mengelola perubahan organisasi. Dan yang ketiga itu kaitannya dengan teori evolusi daripada perubahan ini sendiri. Teori ini dia berkaitan dengan metode dan pendekatan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas perubahan pada organisasi. Termasuk bagaimana kita melakukan pengukuran hasil perubahan itu sendiri, identifikasi sektor kesuksesan atau kegagalan itu sendiri, dan bagaimana pengembangan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang atau masa depan. Dan yang keempat adalah teori manajemen perubahan. Teori ini jika kita melihat dia mencakup konsep yang kaitannya dengan manajemen perubahan
seperti identifikasi sebuah kebutuhan. Lalu yang berikutnya melakukan perubahan, perencanaan dan implementasi perubahan itu sendiri. Komunikasi selama proses perubahan itu serta manajemen resistensi dan konflik itu sendiri. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Enda untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Jafar untuk artikel ini sendiri. Karena tadi telah dikatakan bahwa ini adalah sebuah artikel berbentuk reflektif atau refleksi, sehingga metode yang digunakan dalam artikel ini juga menggunakan analisis literatur, yaitu penulis mencoba untuk menganalisis secara mendalam literatur yang ada kaitannya tentang perubahan organisasi, manajemen, kepemimpinan, dan evaluasi pada perubahan. Sehingga penulis juga mencoba mengkaji atau meninjau teori-teori yang ada dari penelitian-penelitian sebelumnya dan pandangan-pandangan dari para expert atau akademisi terkait dengan topik-topik yang dibahas, yaitu perubahan organisasi dan lain-lain. Nah, selain melakukan analisis literatur, penulis juga melakukan pendekatan reflektif, ya, yaitu penulis ini mempertimbangkan dari pengalaman pribadinya, sehingga dia juga melakukan critical thinking dan melakukan pemikiran mendalam tentang bagaimana studi perubahan organisasi ini telah berkembang sedemikian pesatnya dan mungkin telah kehilangan arah, ya, menurut si penulis ini sendiri. Dan dia juga menggunakan kritik terhadap paradigma yang ada, yaitu bahwa dalam studi perubahan organisasi terutama kaitannya dengan klaim umum tentang kegagalan perubahan itu sendiri dan adanya pergeseran perspektif dari manajemen kepada kepemimpinan. Sehingga didapatkan suatu hasil dari artikel ini. Pertama, kaitannya dengan kritik terhadap klaim kegagalan perubahan. Nah, jadi penelitian ini mencoba untuk menyoroti beberapa bukti yang kurang mendukung klaim bahwa sebagian besar inisiatif perubahan itu gagal atau tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan di awal. Nah, sehingga ini dapat membuka ruang untuk menjawab atau mempertanyakan asumsi-asumsi yang tidak teruji dan mencoba mendorong pemahaman yang lebih kritis terkait dinamika perubahan dalam suatu organisasi. Ya, kenapa perubahan yang ingin kita coba ini ternyata tidak berhasil. Nah, mungkin perlu dilakukan evaluasi-evaluasi terkait hal tersebut. Dan selanjutnya fokus pada evaluasi perubahan yang kontekstual dan prosesual, ya, secara konteks dan proses. Sehingga hasil dari riset ini mungkin akan mencoba menekankan pentingnya mengevaluasi perubahan, ya, pada suatu organisasi dengan lebih memperhatikan konteksnya secara spesifik dan bagaimana proses yang terjadi. Sehingga ini dapat membantu kita untuk menghindari pendekatan dualistik yang selalu menyederhanakan suatu kompleksitas perubahan dalam organisasi. Selanjutnya, dari pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen dan kepemimpinan perubahan, di sini penulis juga ingin mencoba memberikan wawasan baru atau perspektif baru tentang peran manajemen yang semakin krusial, terus kepemimpinan dalam mengelola perubahan organisasi, sehingga ini juga dapat membantu kita mengidentifikasi sebenarnya praktek-praktek atau cara apa sih yang terbaik untuk kita memimpin perubahan dalam organisasi kita, sehingga kita dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi perubahan yang tentu saja untuk satu organisasi dengan organisasi yang lain berbeda-beda caranya atau strateginya, sehingga perlu sekali kita melakukan evaluasi secara mendalam terkait hal ini. Nah, untuk pemikiran kritis terhadap literatur dan konsep-konsep yang ada dalam bidang manajemen perubahan, ini mencoba merefleksikan upaya-upaya secara kritis untuk mengevaluasi literatur yang ada selama ini dan konsep-konsep yang sudah berkembang khususnya dalam studi perubahan organisasi. Sehingga kita bisa mengidentifikasi adanya kesenjangan pengetahuan dan kita bisa merumuskan formula yang tepat sehingga kita bisa membuat penelitian yang lebih inovatif dan juga relevan.
Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, saya serahkan kepada Pak Hartoyo. Silahkan Pak Hartoyo. Baik, terima kasih Bu Endar untuk kesimpulan di artikel pendukung ini. Jadi ada pengklaiman umum tentang bagaimana kegagalan perubahan itu perlu ditinjau ulang dan diperdebatkan. Jadi setiap kegagalan itu harus dilihat kembali apa saja yang menjadi faktor-faktor dari kegagalan itu, sehingga nanti bisa diperdebatkan dalam bentuk kegiatan atau diskusi. Maka itu yang dicoba disimpulkan dari artikel pendukung ini. Kedua, ada klaim bahwa 70% dari semua inisiatif perubahan gagal tidak didukung oleh bukti yang memadai. Ini juga mungkin penulis melihat bahwa untuk menyatakan bahwa 7% dari sebuah perubahan yang gagal itu juga harus dibuktikan dengan bukti yang cukup memadai. Jadi untuk mendukung pernyataan tersebut itu harus diperkuat dengan bukti-bukti. Selanjutnya, pentingnya mengadopsi pendekatan konseptual. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Enda tadi itu benar juga, bacaan Bu Enda tadi dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis dalam artikel ini. Jadi pendekatan konseptual, prosesual, dan dinamis dalam bagaimana mengevaluasi perubahan dalam sebuah organisasi. Jadi itu yang mesti dilakukan. Juga mendorong penelitian yang lebih kritis. Jadi yang selain kritis ada nuansa dan reflektif dalam studi perubahan organisasi. Ini juga perlu harus didorong. Selanjutnya, pentingnya memperkuat praktik manajemen dan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola perubahan organisasi. Jadi ini juga yang coba diambil sebuah kesimpulan oleh penulis bagaimana untuk melakukan penguatan tentang bagaimana praktik manajemen itu terhadap kepemimpinan yang lebih diharapkan lebih efektif pada sebuah atau bagaimana mengelola sebuah organisasi. Juga harus dilihat itu bagaimana menyoroti peran penting manajemen dan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan keberhasilan perubahan. Jadi didorong bagaimana manajemen itu dan kepemimpinan itu bisa meningkatkan keberhasilan. Poin berikutnya itu bagaimana mengatasi kesenjangan pengetahuan dan sebelum itu ya, bagaimana mengatasi kesenjangan pengetahuan dan dalam memperkuat metodologi evaluasi perubahan. Juga bagaimana mempromosikan pendekatan holistik dalam memahami perubahan organisasi untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Next, Bu. Jadi penelitian ini itu bagaimana mengkritisi klaim umum tentang kegagalan perubahan organisasi dan menyoroti kurangnya dalam evaluasi perubahan. Jadi di penelitian ini mencoba bagaimana mengkritisi. Jadi apa sih faktor-faktor yang membuat kegagalan dalam sebuah perubahan organisasi itu, dan bagaimana juga menyoroti sekaligus bagaimana mengevaluasi. Gitu. Jadi di tugas ini beliau menekankan bagaimana pentingnya mengadopsi pendekatan kontekstual dan prosesual dalam studi perubahan organisasi. Jadi tugas ini bagaimana beliau ini mendorong atau bagaimana lebih menekankan. Jadi ada perubahan organisasi serta bagaimana menyoroti pergeseran dari manajemen kepemimpinan dalam narasi perubahan. Itu juga yang harus disikapi atau harus didorong. Beliau juga atau dia juga menyoroti perlunya mengatasi dualisme dalam memahami keberhasilan. Ini juga sangat penting menurut kami, bahwa dalam rangka bagaimana memahami keberhasilan itu perlu juga dilihat bagaimana mengatasi faktor dualismenya dan juga kegagalan perubahan serta menekan pentingnya memperkuat praktik manajemen. Dan bagaimana seorang kepemimpinan itu dapat atau untuk meningkatkan keberhasilan pada sebuah perubahan organisasi. Berikutnya, penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam studi perubahan organisasi. Jadi termasuk bagaimana kesenjangan pengetahuan dan kebutuhan dalam rangka memperkuat metodologi evaluasi perubahan. Di sini juga
UGS lebih menekankan pada perlunya pendekatan yang lebih kritis. Jadi ada pendekatannya lebih kritis yang ditonjolkan nuansa dan reflektif bagaimana dalam rangka memahami bahwa perubahan organisasi itu atau serta dapat mengidentifikasi peluang. Nah, jadi untuk dapat mengidentifikasi peluang itu perlu untuk melakukan dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. Next, benar. Adapun referensi dari ya baik, terima kasih. Saya menutup presentasi di tugas kami kelompok 1 ini. Saya lebih menekankan bersama teman-teman bahwa pembahasan artikel utama ini tadi itu lebih pada bagaimana pada pembahasan respiratory essay. Jadi dari pembahasan artikel ini kita diharapkan menambah wawasan kita bahwa menjadi pembahasan artikel pertama itu tadi itu bersifatnya seperti menurut pendalaman kami itu ya reflective essay. Jadi kita juga diharapkan bagaimana pemahaman kita dan menambah wawasan kita semua. Itu mungkin tambahan dari saya. Saya atas nama Hartoyo beserta 2 rekan saya, Pak Jafar Resudin Romandan dan Ibu Nur Endar Ramayanti, menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.